Cek 1, 2, 3. Oke, selamat sore semuanya ya. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di webinar kita pada hari Kamis ini. Seperti biasa, pada webinar hari Kamis ini kita akan membahas mengenai edukasi ya. Jadi kalau Senin kita membahas mengenai pergerakan pasar, hari Kamis kita akan membahas mengenai edukasi ya. Oke, banyak sekali yang datang. Saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Dewas, Pak Lalu, Pak Marojahan, Pak Masro, Pak Mutaruji, Pak Siman, Pak Sebot. Selamat datang semuanya. Semoga informasi yang nanti akan diinformasikan dapat berguna buat rekan-rekan semuanya. Saya yakin berguna ya, karena topik bahasan ini saya pun menggunakannya. Oke, seperti biasa, webinar ini akan berlangsung sekitar 1 jam ya, 1 jam. Dan diharapkan pada rekan-rekan semuanya untuk tidak menekan tombol mic berwarna oranye ya, atau menekan tombol make presenter, karena nanti akan mengganggu nyamannya webinar kita ya, akan mengganggu jalan webinar kita. Lalu jika rekan-rekan ingin ada yang bertanya atau ada yang bingung, ada yang kurang jelas, bisa langsung menggunakan layanan chat yang tersedia ya. Bisa chat saja langsung, nanti akan saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya akan tampung dulu ya. Jadi topik yang bahasan kita nggak akan terlalu banyak. Mungkin nanti di akhir sesi kita akan ngobrol-ngobrol aja lah ya. Mungkin kurang lebih demikian. Kita langsung saja mulai webinar kita pada hari ini ya, yang akan membahas mengenai 2 tips memanfaatkan pola double top dan double bottom ya. Jadi memang pola ini tuh yang menurut saya itu sering keluar ya dalam pergerakan harga. Akan sangat mudah mendeteksinya, karena intinya adalah kalau pola double top tertahan 2 kali di atas dan pola double bottom tertahan 2 kali di bawah. Mungkin nanti kita akan lebih jelas lewat gambar ya dan aplikasi. Jadi sebelum saya memulai pembahasan ini, saya ingin sedikit bercerita ya mengenai pola-pola ini. Jadi candlestick ini bisa dikatakan jiwanya dari candlestick ini bisa disebutkan jiwa dari pergerakan harga ini kita lihat dari candlestick. Jadi ada yang ngomong katanya dengan candlestick itu kita bisa memahami psikologis pasar, katanya seperti itu. Jadi candlestick sendiri itu sebenarnya terbagi 2 ya, ada candlestick pattern dan price pattern. Nah ini kalau yang double top double bottom ini sebenarnya bagian dari price pattern ya. Kalau candlestick pattern itu lebih ke pola candle ya. Jadi candle ada candle bullish engulfing ataupun Harimi ataupun shooting star, hammer dan sebagainya ya. Jadi pola double top double bottom ini lebih ke price pattern ya. Nah, price pattern ini terbagi atas 2 bagian sebetulnya. Ada yang continuation atau pola kelanjutan dan ada reversal. Nah, reversal ini, pola double top double bottom ini lebih ke reversal ya. Katanya ya, menurut teori yang saya baca di buku John Murphy ya, Technical Analysis for Financial Market, ini pola double top double bottom ini merupakan pola reversal ya. Katanya bisa suatu indikasi katanya ya, bahwa tren ini bisa berubah katanya pola ini. Begitu mungkin sedikit pengantarnya dan kita akan langsung saja ke pembahasannya ya. Ya mungkin tadi sudah sedikit dipaparkan di depan ya. Jadi memang pola double top dan double bottom ini merupakan pola reversal ya. Pola reversal seperti saya bilang, pola reversal ini sebagai informasi juga adalah pola pembalikan ya. Jadi ketika ada pola ini muncul, ada potensi bahwa harga akan berbalik. Kurang lebih demikian.
Dan biasanya pola double top dan double top ini, double top atau double bottom ini terbentuk pada akhir dari sebuah trend. Ya. Biasanya demikian. Konfirmasi ini ya. Ini ada konfirmasinya ya. Ibarat kalau mungkin nembak gitu ya, nembak orang, menyatakan cinta seorang, kita harus menunggu konfirmasi dari orang yang kita tembak itu. Nah, ini juga sama, butuh konfirmasi. Konfirmasinya adalah baseline. Ya, nanti di gambar di belakang mungkin akan lebih menjelaskan. Nah, lalu bagaimana dengan target? Katanya tuh ya, target dari pola double top dan double bottom ini adalah setinggi jarak antara baseline hingga top atau bottom. Ya, nanti juga kita akan lihat di gambar. Ya, bagaimana jelasnya. Gitu. Kita langsung saja ke contoh dari pola double top. Mungkin didahului oleh tren dulu ya, tren bullish. Nah, dan itu pola double top ini terbentuk dari sebuah tren bullish. Kan tadi di depan ada yang ngomong itu ya, dan di akhir tren. Nah ini contoh mungkin ilustrasinya ya. Nanti mungkin kita akan lihat dulu ke chart ya. Lalu, nah ini ada yang disebut baseline di sini, ya. Nah ini baseline di sini, ya. Ini tertahan 2 kali, seperti itu. Nah, konfirmasinya terletak pada baseline, ya, baseline. Ini garis ditembus. Nah, kalau ditembus ini ada indikasi, ya, bahwa harga bisa berbalik. Gitu. Nah, ya, mungkin bicara target seperti ini. Ya. Seperti itu. Lalu kalau di sini kita lihat ada pergerakan naik lagi lalu turun nih. Kadang-kadang ada hal seperti itu ya. Jadi dia kembali mendekati area dari tembusnya gitu ya. Baru turun, tapi kadang-kadang juga langsung turun aja. Kurang lebih demikian ya untuk pola double top ya. Seperti itu. Lanjut dulu ke ilustrasi dari pola double bottom. Jadi kalau pola double top di puncak, di pucuk ya. Double bottom itu di bawah ya. Jadi harus didahului oleh tren downtrend dulu ya. Seperti ini mungkin gambarannya ya. Terbentuk dalam pola trend bearish ya. Tertahan, mau turun nggak bisa, naik dulu. Kemudian turun lagi nggak bisa juga. Ya, ini baru kalau kayak gini ada indikasi, ada potensi bahwa double bottom bisa terjadi. Ya. Nah, konfirmasinya adalah ketika baseline ditembus atau break ya. Ini ada konfirmasi bahwa pola double bottom terkonfirmasi. Ya. Ada peluang atau ada indikasi bahwa harga bisa berbalik setelah baseline ini pecah. Seperti ini. Ya, target, mengejar target sama dengan double top tadi, double bottom juga kurang lebih seperti ini. Ya. Itu untuk gambaran pola double top dan double bottom. Sebenarnya sangat sederhana sekali, tapi ini merupakan pola yang bisa dikatakan cukup sering ya. Tapi memang kemunculan ini tidak bisa kita duga ya. Kita harus bisa stay tune ya, karena kita harus selalu diam ya, diam di depan laptop, untuk menunggu pola ini muncul. Lalu ada yang bertanya, Pak, untuk inisiatif pada 5 Oktober 2 ini 2016 double top bukan, tapi fail yang double topnya. Nanti kita akan coba bahas ya.
di belakang Pak ya. Kita akan coba ke aplikasinya, kita selesaikan dulu pemaparannya ya. Nanti rekan-rekan juga kita apa ya, sama-sama belajar mencari ya pola ini. Nah, dari contoh ya. Nah, ini sebenarnya yang contoh yang bisa dikatakan hampir ideal ya. Double topnya. Agak tipis-tipis ini nggak jadi masalah. Tipis-tipis nggak jadi masalah. Tapi jangan terlalu timpang. Kalau terlalu timpang kurang short ya, kurang pas. Seperti ini ya, tren dulu, lalu turun. Ya. Dan contoh berikutnya adalah mungkin pola double bottom. Ya. Double bottom ya, dahulu oleh tren bullish ya, tren bearish sorry, baseline dan naik. Mungkin itu ilustrasinya ya. Mungkin sampai saat ini ada yang kurang jelas dari pemaparan yang saya sampaikan tadi. Nanti untuk yang case ke belakang ya, jadi belakang case-nya ya, kita lihat dari chart ya. Seperti pertanyaan Pak Andri juga kita akan lihat di chart. Mungkin dari pembahasan tadi sudah cukup jelas atau membingungkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita menuju ke cara menyingkapinya mungkin ya kurang lebih. Saya lihat di sini cukup banyak yang datang. Wow, banyak. 1, 2, wah. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semuanya. Yes, Pak Masrul Jaya bertanya ya, konfirmasinya harus closing candle ya Pak? Ya betul. Kalau misalnya menemukan pola ini di grafik H1, closing candle H1. Kalau di H4, closing candle H4. Kalau di M30, M30. Betul sekali. Hampir rata-rata semua ini strategi dari ini closing candle ya konfirmasinya. Kalau misalnya cuman ada apa ya, maksudnya ada beberapa nasabah juga yang mengatakan bahwa kalau ini harga sudah tembus Pak, padahal baru weeknya aja ya, baru jarumnya aja, itu belum bisa dikatakan tembus. Jadi ibarat tuh mungkin pasar tengah menguji ya, bisa dikatakan tengah menguji itu artinya. Tapi konfirmasinya sebenarnya memang harus bagusnya adalah closing candle. Oke, ini cukup jelas ya. Saya yakin nggak akan bingung. Kalau bingung nggak apa-apa, nanti tanya aja. Ya. Nah, berbicara strategi, mungkin ini mirip-mirip dengan pembahasan sebelumnya ya. Head and shoulders. Jadi memang pola-pola ini bisa dikatakan harus ada strateginya ya untuk mencermati pola-pola ini. Jadi tidak harus serta-merta jadi ketika ada pola saya harus langsung saja misalnya buy sell. Tapi ada strateginya juga mungkin ya. Nah ini strateginya mungkin ya. Saya akan bagikan. Sama seperti mirip-mirip dengan double top double bottomnya. Jadi memang ada strategi antisipatif dan strategi reaktif ya. Seperti apa strategi tersebut kita akan bahas satu demi satu ya. Kita akan bahas dulu mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi seperti sebelum-sebelumnya juga ya. Tidak ada sistem trading yang 100% profit ya. Jadi strategi ini pun bisa jadi gagal juga sehingga dan memang pasti ada kelebihan dan kekurangan ya. Ibarat manusia tidak ada yang sempurna, sistem trading pun tidak ada yang sempurna ya. Kelebihan ya kalau antisipatif ya.
Jarang sekali tertinggal momen. Ya, mungkin nanti akan dibahas di belakang penjelasnya. Dia stop loss yang relatif mungkin lebih pendek. Lalu target yang variatif karena dapat mengambil target dari konfirmasi pattern ataupun dari target pattern sesungguhnya. Nanti mungkin dibahas di belakang ya. Kayaknya lebih enak lihat gambar langsung ya. Kekurangannya, nah, dari strategi antisipatif ini karena sifat dari strategi antisipatif dapat dikatakan agresif. Sehingga peluang untuk terkecoh level signal sangat tinggi. Dan berujung pada stop loss akibat dari sinyal yang belum terkonfirmasi secara menyeluruh. Ya, ada yang bertanya nih, kamu taruji ya, Mario bisa dibilang triple top. Nanti kita coba lihat Pak Mario ya, triple top nanti sebenarnya ada pembahasannya lagi ya, cuma mirip sebetulnya dengan double top ya. Apakah kemunculan double top bisa setiap hari Pak? Nah, Pak Motaruji tanya yang baik sekali ya, tidak selalu Pak ya. Jadi memang kita perlu menunggu pola tersebut ya. Tidak selalu muncul setiap hari, tapi mungkin kalau dicari di semua pair bisa saja muncul ya. Bisa saja, cuman kalau saya menggunakan major pair aja, menggunakan major pair ya, dari grafik K1 itu tidak selalu sering keluar ya. Nah, Pak Masro Jaya, apakah pasti terjadi reversal apa kalau turun pola double top atau double bottom? Tidak selalu Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa jika pola double top atau double bottom terkonfirmasi, itu baru ada indikasi ya bahwa tren akan berubah. Jadi kadang juga ada kita bisa menemui seperti ini ya, ada pola double top misalnya. Oke, pola double topnya terkonfirmasi dan bergerak turun. Ya. Namun pada kenyataannya harga kembali naik lagi sesudah pola double top itu. Kembali naik lagi itu bisa saja terjadi, Pak. Tapi ya reversal itu mungkin bisa dikatakan reversal jangka pendek lah. Gitu. Jadi memang seperti saya bilang bahwa jika pola double top double bottom terkonfirmasi itu baru indikasi ada perubahan tren. Ya. Tapi bisa saja harga juga kembali melanjutkan tren ya. Jadi memang bisa dikatakan pola double top atau double bottom ini mengambil napas dulu gitu. Ya ibarat tuh lagi uptrend misalnya ya. Lagi pergerakan uptrend, lagi naik gitu. Lalu ibarat tuh mengambil napas dulu dia bergerak turun gitu. Turun dulu dengan terlihat dari pola double topnya. Namun secara jangka panjang masih menuju ke trennya itu yang uptrend, maka dia baik lagi. Itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Jadi saya jawab tidak selalu terjadi reversal, ya. Reversalnya bisa saja terjadi, cuma pembalikan trennya belum tentu terjadi, itu, ya. Seperti itu. Cukup menjawab? Atau bingung? Oke, kita langsung saja dulu ke gambar ya. Nah, strategi antisipatif. Nanti kalau misalnya masih kurang jelas bisa tanyakan saja, ya. Wah, ada pertanyaan lagi tuh. Kalau ini kemarin double top bukan ketika swing balik uptrend. Bentar, Pak, kita jawab nanti satu-satu ya. Kalau yang ini kita selesaikan dulu materi, baru kita lihat ke ini ya, ke chartnya ya. Kayaknya lebih oke, kita bahasnya yang ini dulu, yang pembahasan sini dulu, baru ke chart. Oke, strategi antisipatif ya. Seperti tadi saya bilang, diawali oleh tren dulu ya. Nah, ya, udah ketemu nih. Nah, ketika ada seperti ini ya, ada seperti ini, nih, dua kali tertahan ya, baseline-nya udah ketemu. Nah, ini bisa dikatakan strategi yang bisa dikatakan agresif seperti tadi ya, agresif. Cuma kelebihannya memang seperti tadi disebutkan di belakang bahwa stop loss lebih kecil. Kenapa lebih kecil ya? Karena di sini ya. Stop loss-nya lebih kecil ya. Open ya.
dengan melihat dari pola candle yang terjadi, open sell ya, langsung ya seperti ini kita sell di sini. Nah makanya tadi di depan dikatakan kenapa targetnya bisa variatif ya, ini bisa ketika pola ini turun, ini ternyata benar turun, bisa take profit di sini bisa ya, ataupun saya mau take profitnya nanti tunggu lagi aja pas makin ke bawah, silahkan ya. Seperti ini mungkin ada strateginya. Kalau misalnya open sell 15 lot, taking profitnya setengah 5 lot dulu, taking profitnya 5 lot lagi, taking profitnya 5 lot lagi, itu bisa saja dilakukan. Dan mengenai target ini ya, targetnya nih ya seperti ini targetnya, tapi saran saya jangan ambil maksimal 100% ya. Saran saya 61,8 lah ataupun 75%. Itu sebenarnya untuk strategi antisipatif ya. Yang pertama, lalu yang antisipatif yang kedua ya. Nah, sebenarnya antisipatif keduanya lebih bisa dikatakan menunggu harga pullback ke area ditembusnya. Ya. Stop lossnya lebih jauh di atas ini. Ataupun ada beberapa orang yang mengatakan ya, saya mau tunggu turun dulu sedikit, nanti saya stop lossnya di sini misalnya. Ataupun di tengah-tengah ini, itu sah-sah saja sebetulnya ya. Sah-sah saja. Cuman memang dari buku yang saya pelajari, ketika pola double top ini sebenarnya ketika sudah gagal itu ketika sudah hampir menyentuh setengah dari ini ya. Setengah dari garis ini, setengahnya, dan menembus ini atau menembus ini. Itu bisa dikatakan pola itu gagal terjadi ya. Seperti itu. Jadi kalau yang antisipatif ini, ketika dia tunggu konfirmasi dulu tembus, namun tunggu berbalik dulu harga mendekati area baseline-nya, baseline. Ya, lalu bergerak turun. Ya. Target sama kurang lebih ya, 61,8 hingga 100. Target disesuaikan dengan kepuasan rekan-rekan, yang pasti harus dengan risk to reward ratio-nya yang pas ya. Misalnya resikonya adalah 1, target profitnya mungkin 1, minimal 1 lah, atau lebih 1,5 ataupun 2 gitu ya. Itu untuk strategi antisipatif. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai strategi reaktif ya. Kita akan membaca teorinya dulu ya. Kemungkinan akan terjebak oleh pergerakan harga lebih kecil ya, peluangnya daripada antisipatif. Ini lebih untuk menjawab antisipatif yang pertama ya sebetulnya ya. Sinyal entry dan momen entry lebih valid dibandingkan strategi sebelumnya. Ya, jelas. Nantinya kita akan membahas di gambarnya ya. Kita coba nanti bahas di gambarnya. Cuman kekurangannya seringkali tertinggal momen ya. Dan stop loss yang melebar karena harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu. Konfirmasinya seperti tadi saya dibilang oleh salah satu peserta ya, harus closing candle. Nah ini kita akan membahas ke ininya ya, membahas ke strateginya. Mungkin saat ini kita akan menggunakan contoh dari double bottom ya, ya ini ya. Jadi ketika sudah tertemu ada indikasi ya. Nah, ketika break di sini ya, break di sini ya. Ambil posisi ya. Jadi triggernya ini adalah baseline pecah. Sudah tadi bilang, ketika ini pecah ya, ada entry ya, resikonya akan lebih jauh ya, jauh lebih besar ya, dibandingkan Anda menunggu pullback dulu sini seperti tadi dibicarakan di depan ya. Kalau pullback dulu ke sini mungkin resikonya akan lebih kecil ya, pullback dulu. Tapi kalau misalnya kekurangannya ya, kadang pullback itu pun tidak selalu ada. Jadi anggaplah pullback ini tidak selalu ada. Seperti itu. Berbicara mengenai target profit sama sebetulnya dengan yang sebelumnya ya, target sama kurang lebih segitu. Tapi intinya dari yang strategi reaktif ini adalah
ketika baseline ditembus. Itu intinya, ya. Itu intinya. Kurang lebih untuk pembahasan pola ini, ya. Nah, pendek kan? Gak apa-apa. Nanti ada setengah jam lagi kita lebih lihat di chart ya, ngobrol-ngobrol. Dan saya akan coba mungkin menjawab edukasi ya, yang jawab ini pertanyaan yang tadi setelah tertahan ya. Pak Mutaruji, edukasi yang sangat berharga. Terima kasih tim webinar. Oke Pak, sama-sama Pak. Semoga bisa memberikan sesuatu yang berharga juga ya untuk ini. Wah, tinggal varian ketinggalan. Karena kita akan langsung ke ini ya, ke aplikasinya. Kita akan coba lihat ke chart. Tadi ada pertanyaan, saya coba bahas satu-satu. New Zealand ya. New Zealand periode 5 Oktober sampai di time frame apa nih Pak Andri? New Zealand 5 Oktober sampai ini ya, New Zealand 5 Oktober. Oktober sampai 19 Januari. Oktober mana Oktober? Di time frame apa nih Pak? Daily. Wah. Yes. Ini bisa dikatakan sebenarnya double top ya, tapi saya kurang shock dengan istilah itu. Kenapa? Coba. Karena kalau menurut saya ini ya tidak ada tren di sini. Ya, ini nggak ada trennya. Ini langsung pola. Memang kalau ini tertahan di resisten. Kalau saya lebih setuju itu, Pak Andri. Tertahan di resisten. Lain hal kalau yang ini, ya. Anggap ini ya, anggap ini garis ini nggak ada. Anggap titik ini nggak ada ya. Tapi kalau ini ada, ini ada nggak bisa dikatakan double juga. Ini anggap nggak ada aja ya, anggap nggak ada. Ini keluar pola ini tertahan di sini. Nah, ini baseline di sini. Ini kan udah trennya bearish, ya kan? Bearish, tertahan di sini. Nah, ini bisa kita katakan double bottom. Mungkin itu Pak Andri ya. Kalau saya kurang shock, tapi memang kalau misalnya kita berkaca pada salah satu tools ya di broker tetangga yang menggunakan robot ya, bisa dikatakan robot ya, yang bisa melihat pola-pola. Kalau saya sih kadang-kadang ada pola yang kurang gimana juga dikatakan pola, saya juga bingung gitu. Mungkin bagi di tools yang di broker tetangga ini bisa jadi ini juga pola double top gitu ya, kalau kita lihat dari daily gitu. Cuman kalau saya sih kurang shock untuk hal tersebut Pak. Itu Pak Andri. Lalu pertanyaan berikutnya saya akan coba jawab. Euro ya. M15 bisa bilang triple top. Wah, ini triple top nih. Udah sedikit menyambung tapi nggak apa-apa. M15 ya. Triple top. Di mana Pak ya? Triple topnya di mana? Ini gitu Pak. Bukan triple top. Nah, mana Pak ya? Soalnya agak sideways sih sebenarnya kalau sekarang. Di mana Pak Mario? Saya tidak melihat ada pola triple top. Triple top mana ya triple topnya ya? Coba saya telusuri triple top. Kalau ini satu triple bottom juga kurang jauh. Euro. Saya tidak melihatnya Pak. Di sebelah mana ya? M15 mana apa saya lihat? Mana ya? Data baru Pak atau data lama?
Pak Mario. Seperti tadi Pak Mario ya. Baru Pak, belah mana ya? Triple pop. Belah mana ya? Saya tidak melihatnya. Ini. Atau ini. Ini 1, ini 2, ini 3. Itu yang mana Pak? Soalnya kita lihat dari sini saja ini tidak ada tren Pak. Tidak ada tren. Tanggal berapa aja Pak? Jam berapa sampai jam berapa? Di hari apa dulu nih? Ini kan ada harinya. Oh tuh harus ada tren ya. Ya Pak Mario harus ada tren ya. Atau saya coba carikan contoh dulu yang bagus ya. Biar mungkin bisa dikatakan terbayang. Kita pasang kayak lihat tadi saya juga cari-cari ya. Dihapus dulu. Kita cari ya. Pola mana? Pola ya. Ya ini sebenarnya bisa ya. Nah ini bisa dikatakan mungkin ini kan tren nih. Tren ya. Tren. Ya tertahan. Ini sebenarnya agak sedikit tapi bisa dikatakan saya tadi ya. Ini reversal. Tapi tren kembali lagi berbalik arah lagi. Jadi reversalnya ada, tapi kembali ke tren lagi. Ya, ke tren sebelumnya. Coba kita cari yang lebih bagus. Ini bisa dikatakan mungkin di time frame lebih kecil triple top ya. Wah hilang kemana ya? Jangan dulu deh. Kita cari ya. Oh ini tadi. Nah ini mungkin bagus nih. Chartnya nggak kelihatan lagi. Coba dihampat. Nah ini mungkin bisa dikatakan nih ya. Naik dulu nih. Naik. Ada pola. Ya, ada pola turun. Walaupun dia coba naik lagi. Naik ya, tertahan. Dari awalnya ini adalah kondisi naik, bisa dikatakan. Ada keluar seperti ini. Sebenarnya ini bisa dikatakan juga area resisten di sini sih. Cuman memang ada area resisten lalu ada pola tertahan. Pas tertahan bisa tembus lalu turun. Seperti itu ya, mungkin contohnya. Bagusnya memang ada tren ya. Ini ada tren dulu nih. Coba geser lagi, ada lagi nggak? Ini bisa nggak ya? Ini nggak bisa ke kiri lagi. Coba kita lihat pair yang lain ya. Pair yang lain. Kita lihat pair yang lain. Pair yang lain, pair. Emang butuh apa ya? Kepekaan juga. Nah ini bisa nih. Turun. Seperti ini 2 kali turun. Naik, turun. Baseline pecah. Turun dulu. Naik lagi. Ya, masih dia turun lagi. Ini area belum nggak nembus area ini dia naik. Cuman targetnya sebenarnya kita sampai sini saja. Coba kita berbicara target ya.
tuh. Pecah di sini daerah sini. Ya. Ada pertanyaan nggak tadi? Berarti ini melawan tren Pak. Yang mana Pak? H4 Februari, Rian. Aussie H4 Februari coba ya. Aussie, coba lihat Aussie. Pak Mario yang mana berarti indikasi berubah tren yang mana Pak? Kita lihat dulu Aussie ya. Aussie H4 ya tadi. Aussie H4 di sebelah mana ya? Ini ya. Ini bisa ya. Ini bisa, betul. Ini bisa. Bisa nih. Ya. Cuman dia nggak tembus dulu baseline-nya, ditembusnya di sini dan pullback. Wah, ini bagus benar. Benar sekali varian ini cukup bagus ya. Pullback naik. Ya. Kan kalau dari bear kalau ada pola bottom jadi bull begitu. Iya, betul sekali Pak. Betul sekali Pak Mario. Cuman maksudnya adalah ketika ini kan turun ya, turun. Ini bear, ya kan? Berbalik dulu ya, reversal dulu. Bisa jadi ya. Harga itu kembali turun bisa, cuman polanya dulu terkonfirmasi. Itu bisa terjadi. Atau kadang turun terkonfirmasi, lalu dia kembali naik, trennya berubah. Jadi ada dua versi ya. Tapi sebetulnya polanya itu terjadi, cuman trennya belum tentu berubah. Pergerakan reversalnya tapi ada gitu. Seperti tadi contoh di yang sana tadi, yang sebelumnya kalau ini contohnya kan double bottom keluar, ya reversal dan pembalikan tren, ya trennya langsung berubah jadi bull. Tapi bakal ada ditemui juga kadangnya reversalnya ada gitu, polanya terkonfirmasi tapi trennya tidak berubah. Malah udah seperti ini anggaplah sampai target lah ya, sampai targetnya sudah tercapai. Lalu dia kembali bergerak turun, itu bisa terjadi ya. Seperti contoh tadi di belakang tadi ya. Di New Zealand ya, kalau saat New Zealand masih ada nggak ya contoh? Di mana ya tadi udah jauh ya. Nah ini mungkin mana ya tadi ya? Double ya itulah pokoknya ya. Mana saya lupa tadi di mana. Tapi itu tapi nangkap ya rekan-rekan maksudnya ya. Ini juga sebenarnya pola nih sebetulnya ya. Cuman polanya ini kurang ada trennya sebenarnya ya. Kita cari yang lain yang bagus. Tadi kalau varian contohnya sangat bagus sekali varian. Kalau coba saya kemarin tuh lihat di oil ya. Kita coba lihat, ini ada oil. Oil ini juga bisa belum juga bisa dikatakan, ada yang nanya ya, bisa dikatakan double bottom nggak? Sebenarnya ini agak sulit bisa apa ya, bisa iya bisa tidak ya. Kalau kita lihatnya dari M30 sebenarnya dikecilkan time frame-nya bisa agak bisa ya. Kenapa agak bisa? Soalnya ini kan bisa jadi ke trendnya. Ya, seperti ini turun tertahan ya. Ini bisa jadi triple top sebenarnya, triple bottom sebetulnya kalau di M30 ya. Tapi kalau di H1 dia lebih cenderung terlihat seperti double bottom ya. Tapi ininya saya nggak struck di sini sebenarnya. Ini kan bukan tren ya. Saya lebih bisa mengatakan ini itu tertahan di support. Ya, tertahan di support, di area support. Tertahan di area support, dan ini bagus sebenarnya area supportnya kan di sini ada yang menahan ya, harga nih break, dia balik lagi ke tempat di break lalu naik di oil. Nah, betul naik itu. Cuman kalau memang ini kalau misalnya menggunakan indikator yang broker tetangga ya, tools broker tetangga, biasanya kalau ada kayak gini langsung dia sebut double bottom tanpa memandang ada tren atau tidak. Biasanya kayak gitu. Cuman ya baik lagi ke rekan-rekan semua mau bagaimana gitu menanggapinya gitu. Cuma memang kalau ngomongin anggapan di sebuah tren ya, ini sangat bagus sekali. Pecah closing candle ya pecahnya.
pecah, pullback dulu dia, naik langsung. Mungkin demikian, ya. Tadi ada yang ngomong lagi di Jepang ya, saya lupa mana yang belum terjawab. Yen Pak Puji Wiono ya. Pak, kalau YSDJP kemarin double top bukan ketika lewat swing balik uptrend. Kita coba lihat ya. Yen ini sedang gak gerak ya. Saya juga sebel. Oh ya ini ya. Kalau kata saya sih ini nggak bisa dikatakan double top karena jengjot ya. Sejujurnya jengjot tuh lebih tinggi sebelah seperti ini. Saya lebih setuju ini bisa mengatakan bearish divergence ya. Bearish divergence, saya lebih setuju mengatakan ini bearish divergence. Sama, divergence juga cukup sulit ya. Enaknya kalau bisa seperti ini di sini ada candle yang menyatakan akan turun, lalu candlenya bearish, nah baru itu bisa ngomong bearish divergence ya. Dan kalau candle seperti ini agak sulit ya. Candle seperti ini lebih ke arah bearish divergence ya, bukan ke double top Pak Puji Wiono ya. Pujo, salah, maaf Pak Puji Wiono. Bearish divergence ya, mungkin Bapak coba nanti cari istilah apa arti bearish divergence ya. Ada di EduSpot kita di bagian stokastik atau CCI. Silakan kalau misalnya sambil coba cari-cari lagi pola-pola. Kemarin juga ada sebenarnya di mana saya lupa. Masalahnya tuh ada tuh kita pas lagi nggak ada di komputer gitu, pas lagi tidak ngeliat. Itu yang paling sebel. Ini cukup pola ini cukup ini loh, cukup kata saya menurut saya ini cukup kualitasnya cukup tinggi ya pola ini. Coba mungkin rekan-rekan juga bisa ikut belajar mencari ya. Biasanya kalau enaknya lihatnya di Aussie sama di New Zealand. Nah ini bisa nih sebenarnya ya, turun keluar polanya. Kalau nggak beda jauh nggak apa-apa, tapi ini memang kita sulit untuk mendeteksinya ya. Kalau kayak gini jangan entry ya. Kenapa jangan entry? Ini terlalu panjang ininya, penembusannya terlalu panjang. Kalau kita mau menggunakan strategi reaktif berarti kan entry di sini. Resikonya kejauhan banget. Jangan kalau kayak gitu seperti ini. Angka lebih baiknya tunggu dia mendekati pullback dulu. Pullback. Kalau nggak pullback ya udah biarkan saja. Jangan dipaksakan. Kalau pullback bisa cari peluang tersebut. Begitu. Tuh ini juga. Oh ini nggak bisa. Padahal ini bisa dikatakan cukup baik, cuman ini enggak ini ya, bukan tren. Mungkin jika rekan-rekan lain juga menemukan, silakan. Kalau enggak ada yang lebih bingung, ada yang membingungkan dari penjelasan saya kurang jelas, bisa ini juga bisa ditanyakan, nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang ingin tanya. Stop loss buat double top yang fail. Berapa piece Pak? Nah itu sebenarnya tergantung situasi ya Pak ya. Kalau tadi secara teorinya tadi, kalau misalnya kita lihat teori tadi, kita akan coba ke teori lagi. Contoh di pola ini ya, di pola double mundur lagi. Nah ini ya,
Stop loss adalah sebenarnya di area atas ininya. Kalau double top di atasnya, kalau double bottom ya di bawah. Idealnya ya. Idealnya seperti itu Pak. Nanti tinggal Bapak mengecek dihubungkan dengan money management Bapak. Misalnya ketika Bapak entry di sini. Ternyata Bapak anggaplah resiko ke sini itu misalnya ya. Anggaplah 3 juta misalnya. Apa 3 juta. Dari posisi ini ke sini anggaplah 3 juta. Baik lagi ke Bapak. Bapak mau nerima resikonya ya? Kalau nggak mau nerima resikonya, jangan. Tunggu saja peluang lagi. Atau cara kedua adalah jumlah lotnya dikecilkan. Lotnya bisa dikecilkan. Itu yang pertama. Jadi nggak ada batasan berapa pipsnya. Itu baik lagi ke Bapak. Nah, ketika lihat kondisi seperti ini, nah ini berapa pips ini dihubungkan dengan keuangan Bapak. Kalau resikonya dianggap terlalu besar, karena tiap-tiap orang berbeda-beda ya, relatif sebenarnya besar kecil ya. Ibarat mungkin siapa tadi, Pak Andri ibaratnya ya, misalnya resikonya 3 juta mungkin bisa jadi kecil, tapi mungkin bagi saya itu cukup besar gitu. Jadi nggak ada patokan pipsnya berapa, tapi lihat dari kondisinya gitu ya. Dari posisi entry hingga ke posisi kita harus entry hingga ke resikonya. Stop loss-nya nih, ke posisi stop loss-nya berapa. Seperti itu. Kalau misalnya Anda seperti ini, anggaplah di sini ya, anggap di sini. Anggap di sini kita mau ngasal di sini. Kalau resiko ke sini pasti jauh ya. Anggaplah kita setengahnya di sini, setengahnya. Bapak hitung lagi ukur dari sini ke setengah ini berapa. Kembali lagi ke keuangan Bapak, ke keuangan money manajemennya Anda. Saya cuma ingatkan saja ketika Anda tidak siap, ya, tidak siap dengan resikonya, jangan dipaksakan, itu saja. Tuh Pak, mungkin Pak Andri ya. Pak Sebot. Kalau time frame lebih kecil tuh valid Pak. Misalnya time frame 5, kalau saya lihat ya, kalau time frame lebih kecil itu lebih nggak valid ya. Jadi kalau Bapak cek saja, kalau dari candlestick sih, kalau saya perhatikan, kalau misalnya dari time frame lebih kecil, ya itu biasanya lebih cenderung banyak ininya ya, banyak biasnya ya. Tapi kalau candlesticknya lebih, time frame yang lebih besar, biasanya itu validitasnya lebih tinggi. Biasanya seperti itu Pak Sebot ya. Pada nih Nikkei M15 double top Pak Giri, kita coba lihat ya. Pesan nggak ada double top, cuman kita lihat saja dulu. Tampilkan semua. Oh ini pakai yang real soalnya, sorry. Kita pakai demo dulu, nama akun demonya. Nikkei M15. Bisa Pak. Bisa ya. Kalau Nikkei ini memang kadang agak sedikit sebel. Kenapa sebel? Karena kadang-kadang suka ada gap ya. Jadi agak sedikit bingung. Tapi kalau misalnya anggaplah gap ini sebuah candle, ini bisa. Ini kan sebuah tren ya. Tren. Ya, baseline-nya. Oh. Nggak enak. Sorry Pak Dani. Kalau misalnya baseline di sini, oke. Tapi kalau ini baseline-nya di sini, harusnya baseline di sini ya. Oh, baseline di sini agak sedikit nggak ini ya. Coba kita lihat, ada daripada nih. Pak Pujo saja pernah tahu dari teman taktik MW apa sama dengan double top. MW apa ya? Custom mungkin Pak Pujo ya. Kalau custom saya nggak bisa ngomong Pak. Kadang-kadang kalau kita ada dasarnya ya, ini ilmu dari mana? Technical Analysis from Financial Market, karya John Murphy.
Ya, jika membaca di situ ada teorinya. Tapi kalau misalnya tekniknya, saya melihat ada teknik Illuminati dan kawan-kawan tuh apa, saya bingung itu ngejawabnya. Dan mungkin salah satu Pujo Wiono teknik MW, saya juga nggak tahu tuh, harus tanya ke penciptanya teknik MW seperti apa ya. Kita lihat mungkin pada ini nggak apa, tetap ini ada ininya nih. Baseline itu titik terbawahnya ini. Double topnya oke. Kalau ininya ada di sini aja. Oke, bisa dikatakan double top ini di sini masalahnya. Masalahnya ini Pak. Jadi saya sih nggak bisa mengatakan ini double top ya kalau saya. Baseline-nya bukan di sini Pak, baseline-nya di sini. Tapi mungkin salah satu broker tetangga ya bisa jadi ngomong ini double top gitu. Cuman kalau ini di sini ya, saya rasa cukup jauh. Tapi kalau misalnya Anda resikonya Anda siap, ya tidak masalah. Sebenarnya kalau kayak gitu, ini mungkin bisa dikatakan sedang pullback, ya, sedang pullback. Naik, ini sedang pullback dulu ke sini. Cuman saya sih nggak shock dengan hal tersebut ya. Saya nggak shock. Kalau saya Nikkei ya, ternyata tertahan lagi di 16.330 ya, tahan terus di sini. Dan ini ada candle ini candle bingung ya. Candle bingung tertahan terus Nikkei. Iya, terganggu oleh shadow satu itu. Ya. Semoga turun, Pak. Harusnya ini tertahan, ibarat tuh tertahan beberapa kali, bisa jadi turun kembali ya. Jadi turun kembali, itu gagal bisa dikatakan gagal tembus ya. Gagal tembus. Dan ada candle seperti ini. Ya, candle seperti ini. Yang bisa dikatakan ya pasar sedang bingung. Demikian. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas ingin tanyakan, silakan. Semoga bisa membantu ya. Gimana, cukup jelas atau bingung pemaparan saya? Mungkin bisa jadi masukan juga untuk saya dalam menyampaikan webinar. Nanti informasi juga, wah banyak juga datang. Ya mungkin semoga ini juga untuk rekan-rekan juga. Saya akan share ini ya. Ini nih, saya akan share kupas tuntas strategi trading 200 ya. Mungkin kalau ada film 300. Ini film ini bisa dikatakan 200. Nah, 200 apa nih? Nanti tunggu tanggal 23 ya. Saya akan langsung sharing sendiri ini dengan portofolionya yang saya coba di demo call. Nanti bisa rekan-rekan coba ya. Cuman saya pribadi tidak akan mengulang lagi ini. Karena ini saya juga menemukannya cukup sulit. Semoga untuk rekan-rekan yang di nasabah bisa join di sini. Kalau yang belum, segera join ya. Di strategi trading 200. Nah, apa 200 itu? Nanti ya, tunggu tanggal 23. Teknik ini bisa dimasukkan tren dalam teknik ini bisa dimasukkan tren dalam tren maksudnya. Seperti bagaimana, Pak? Dimasukkan tren dalam tren. Bisa dimasukkan tren dalam tren. Jadi ibaratnya mungkin tren besarnya mungkin bearish, lalu tren berikutnya koreksinya uptrend gitu ya, atau bullish. Ya bisa saja Pak. Ini adalah di ujung, di pucuk ya. Mau di pucuk pohon cempaka ataupun di dasar lautan boleh.
Pokoknya itu kuncinya double bottom, double top. Di dasar dan di pucuk gitu ya. Bisa jadi misalnya tren besarnya mungkin tren besarnya turun ya, lalu ya terkoreksi. Di dalam koreksi ini bisa terjadi ada sebuah tren, lalu ada pola lagi double top misalnya, itu bisa. Kan kuncinya adalah polanya, yang trennya ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau bingung atau sudah cukup jelas. Banyak saya yang datang, semoga bisa bisa memberikan informasi yang cukup bermanfaat. Lalu saya juga ingin sedikit cerita mengenai produk DMF. DMF ini kita memiliki dua produk, ada produk reguler dan produk parsial. Ya, kalau parsial itu minimal lotnya 0,1 dan minimal depositnya 5 juta. Namun kalau reguler minimal lotnya 1 ya, lalu depositnya 50 juta. Dan kita juga nanti ketemu lagi di webinar pada hari Senin ya. Biasanya tanggal 22 ada kabar pasar sepekan lagi, mungkin dibawakan oleh rekan saya. Dan jangan lupa nanti juga ada webinar khusus nasabah. Seperti saya bilang ya, ada non-farm payroll dan konsultasi strategi trading 200. Apa maksud 200 ini? Semoga nanti yang dari nasabah bisa terjawab ya, yang dari nasabah bisa jawab di pada tanggal 23 ini. Konsultasi trading 200 dari sistem yang saya uji coba dari sudah lama ya. Cuma saya uji lagi karena permintaan dari perusahaan. Nanti di tanggal 23. Mungkin demikian. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi atau ada masukan buat saya? Ada masukan buat saya atau yang sekalian datang ada Pak Budi Wahyudi, Pak Dani, Pak Dewa, Pak Jas, Jesse, Krishna, lalu Madeu Martono, Mario, Marojahan, Masro Jaya, Mutaruji, Pujo Wiono, Rian, Rizky, Sebot. Mungkin ada yang tanya lagi? Sudah Pak, terima kasih ya. Ya sudah. Mungkin ya, oke. Makasih semuanya ya, karena waktu jam tangan saya juga cuma pukul 4:30. Mohon maaf jika memang ada ada kesalahan atau kekurangan selama penyelenggaraan webinar ini. Nanti kalau ada masukan bisa langsung saja disampaikan. Sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat ya untuk rekan-rekan semuanya. Nah, dari sampai Pak Yudi, udah Pak, saya masih newbie hanya nyimak. Jangan gitu Pak, apa-apa Pak, santai saja. Pak Budi Wahyudi belajar dulu saja. Di menu EduSpot ini juga bisa banyak belajar. Nanti kalau bertanya bisa langsung chat di sini ya. Sini nih, live chat. Oke, sampai jumpa lagi rekan-rekan semuanya. Selamat sore. Salam Profi.